Udah, kita langsung bahas aja yang fungsi UTS tahun kemarin. Kita punya F-nya itu ini, Y-nya itu ini. Nah, pertanyaan yang A, tentukan F bundaran GX. F bundaran GX itu F terhadap GX. Nah, kalau kita jabarkan FGX-nya pakai definisi F, kita punya, ingat, si X-nya itu diganti sama GX. Ya. Jadi kita punya dia itu 6 minus setengah GX kuadrat sama 6 minus 2GX. Nah, syaratnya itu juga diganti sama GX. Nah, sekarang kalau kita masukin nilai G-nya, karena G-nya nggak dipecah, jadi nggak masalah, langsung masukin aja. Kita punya 6 minus setengah X pangkat 4 sama 6 minus 2X kuadrat dengan X kuadrat lebih besar sama dengan 4, X kuadrat kurang dari 4. Jadi kita dapat dia itu kurang dari sama dengan min 2 atau lebih besar sama dengan 2, sama di antara min 2 sampai 2. Udah gitu aja. Yang mau ditanyain sebelumnya? Kak, permisi mau tanya. Kalau misal disuruh nentukan domain itu kayak gimana sih? Suruh apa? Nentuin domain. Domain. Domainnya Iya, dari F bundaran GX. ini domainnya itu ini. Oh, oh itu ya Kak. Iya, Iya. makasih Kak. Jadi fungsi ini itu punya domain ini. Kalau fungsi ini dia punya domain. Oh ya, siap. Makasih Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Maaf, Kak, mau nanya. Mm-mm. Berarti kalau GOFX itu berarti domainnya FX kurang dari atau lebih dari ya? Iya. Masalahnya kalau G kita coba aja ya. Itu kan G-nya udah ada. Berarti kita punya X-nya lebih besar sama dengan, oh ya, itu aja berarti X-nya lebih besar sama dengan 4 sama X-nya kurang dari 4. Ini tinggal dimasukin. Menjawab apa masih bingung? Oh ya, Kak, terima kasih. Oke. Dia mau tanya lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke inverse-nya. Inverse udah diajarin kan ya? Sudah, Kak. Oke. Nah, inverse-nya si F itu kita kerjain satu-satu. Kalau kita punya satu fungsi kayak gini kan gampang kan ya, kita punya apa akarnya aja, plus minus akarnya aja. Nah, masalahnya kalau dia terpecah dua ini gimana? Kita pecah satu-satu. Jadi kita misalin F-nya itu Y gitu ya. Jadi yang pertama kita punya Y sama dengan 6 minus setengah X kuadrat. Berarti kita punya setengah X kuadrat plus Y itu sama dengan 6. Setengah X kuadrat sama dengan 6 minus Y. X kuadratnya itu 2. Langsung aja 12 minus 2Y. Nah, ini hati-hati. Karena kita punya di sini X-nya itu, kalau enggak akar 12 min 2Y, itu minus akar 12 min 2Y. Nah, kita punya tadi domainnya kalau di sini itu, si X-nya itu kan lebih besar sama dengan 4. Artinya kita pakai yang mana?
kita pakai yang ini. Gitu. Yang ini buang aja. Nah, kalau X-nya lebih besar sama dengan 4, kita punya Y-nya itu berapa? Kita punya Y itu kan 6 minus setengah X kuadrat. Kita punya dia kurang dari sama dengan 6 minus setengah kali 16. Jadi kita punya minus 2. Artinya kita punya F inverse X, kita ganti Y-nya sama X aja, itu akar 12 min 2X kalau X-nya itu kurang dari sama dengan minus 2 gitu. Terus yang satunya kita punya Y sama dengan 6 minus 2X. Jadi kita punya 2X sama dengan 6 minus Y. X-nya itu 3 minus setengah Y. Dengan X-nya kurang dari 4. Artinya kita punya Y-nya itu lebih besar dari 6 kurangi 8. Lebih besar dari 2. Berarti F inverse X-nya itu 3 minus setengah Y. Sudah diganti X semua. Kalau X-nya lebih dari minus 2. Jadi kita punya inverse-nya itu 3 minus setengah X sama akar 12 minus 2X kalau X-nya lebih dari minus 2. Ini X-nya kurang dari sama dengan minus 2. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja. Nomor 2, UTS 2018. Nah, ini yang dua-duanya piecewise atau pecah fungsinya. Nah, ini suruh tentukan F bundaran G dari X. Sama kayak tadi, kita tinjau F bundaran GX-nya dulu. Kita punya dia itu 1 minus GX kuadrat sama setengah GX tambah 2. Dengan syarat GX-nya kurang dari 0, dengan syarat GX-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau sampai sini, kita tinjau domainnya GX dulu. Kalau X-nya itu kurang dari 0, maka apa yang terjadi dengan GX-nya? GX-nya itu 2 tambah seper X. Karena X-nya itu negatif, seper X pasti negatif. Jadi dia selalu kurang dari 2. Nah, kalau kurang dari 2, kita lihat, kalau GX-nya kurang dari 2, berarti dia ada 2 kemungkinan. Dia masuk yang kurang dari 0, atau dia di antara 0 sampai 2. Kalau dia itu kurang dari 0, maka 2 plus seper X-nya kurang dari 0, seper X-nya kurang dari minus 2, kita dapat minus 2X lebih dari 1, X-nya kurang dari minus setengah. Jadi kita dapat, karena X-nya kurang dari minus setengah, pakai ini, kita masukin ke sini, karena GX-nya kurang dari 0, FGX-nya itu 1 minus 2 plus seper X kuadrat. Nah, untuk yang GX-nya di antara 0 sampai 2, kita punya 2 plus seper X itu di antara 0 sampai 2. Screen record-nya insya Allah dibagi kalau bisa. Nanti aku coba dulu, aku juga baru pertama kali record sih. Nanti aku pasti bagi kalau bisa, guys.
Nah, lanjutin ya. Jadi kalau dia di antara 0 sampai 2, kita punya seper X itu di antara minus 2 sampai 0. Artinya kita punya, karena ini, kita punya seper X lebih besar sama dengan min 2 atau seper X kurang dari 0. Ini artinya X-nya kurang dari 0. Kalau yang ini artinya X-nya lebih besar sama dengan minus setengah. Sehingga kita punya dari sini X-nya itu di antara min setengah sampai 0. Kita dapat f gx-nya, karena x-nya itu di antara min setengah sampai 0 pakai ini, gx-nya dimasukin ke sini. Nanti kita punya, dimasukin ke sini, karena gx-nya lebih besar sama dengan 0 tadi ya. Dimasukinnya ke sini. Setengah dari 2 plus seper x ditambah 2. Ini kalau ujian nanti dilanjutin sampai selesai ya, karena ini tutor aku nggak dinilai juga, jadi nanti dilanjutin sendiri. Nah, terus untuk yang kasus X-nya lebih besar sama dengan 0, gimana ini? Kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, kita punya GX-nya itu X plus 3, itu lebih besar sama dengan 0 plus 3, itu sama dengan 3. Jadi, kita masukin ini ke sini. Karena dia jelas cuma lebih besar sama dengan 3. Sehingga kita punya FGX-nya itu, dengan pakai GX yang ini, masukin ke sini, kita punya dia setengah X plus 3 tambah 2. Jadi, kalau kita tuliskan, F bundaran GX-nya itu adalah kasusnya dia ini kurang dari min setengah di antara 0 sampai min setengah, sama dia lebih besar sama dengan 0. Jadi kita punya dia ini terus ini sama ini. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Maaf Kak, tadi waktu jelasin yang X kurang dari 0 putus-putus. Boleh diulang sedikit nggak Kak? Yang lebih dari 0 ya? Jadi, yang tadi... kurang dari. Oh, yang kurang dari malahan. Iya. Jadi, kalau dia kurang dari 0, aku ulang ya, kalau dia kurang dari 0, maka GX-nya itu kita punya yang ini kan ya. Jadi, dia itu 2 plus seper X itu kurang dari 2. Karena kalau X-nya kurang dari 0, seper X-nya itu juga kurang dari 0. Jadi, dia pasti kurang dari 2. Nah, karena dia kurang dari 2, kalau mau kita masukin ke F bundaran GX, itu bisa masuk ke dua-duanya dengan syarat yang pertama, kalau X-nya kurang dari 0 sama X-nya di antara 0 sampai 2. Jadi kalau yang ini dia masuk kasus ini, kalau yang ini dia masuk kasus ini. Nah, kalau GX-nya itu kurang dari 0, dia itu 2 plus seper X-nya itu tadi, kan karena GX-nya 2 plus seper X, itu kurang dari 0, kita dapat seper X-nya itu kurang dari minus 2, kita punya nanti X-nya kurang dari minus setengah. Nah, karena kita tadi punya kasus ini dan ini, maka kita masukin si GX-nya ini ke sini. Ke sini. Jadi kita punya 1 minus 2 plus seper X kuadrat. Ini dari sini. Dengan X-nya kurang dari minus setengah. Sama dengan caranya ini, bedanya karena dia di antara, kita tinjau dia lebih besar sama dengan min 2 atau
dia kurang dari 0. Kalau dia lebih besar sama dengan min 2, kita punya dia lebih besar sama dengan setengah, minus setengah. Kalau kurang dari 0, kita punya dia kurang dari 0. Jadi dia di antara minus setengah sampai 0. Makanya kalau kita masukin tadi kasusnya, itu yang ini sama yang lebih dari 0. Artinya kita masukin 2 plus 1 per X plus ini. Jadi kita punya setengah kali 2 plus 1 per X tambah 2. Gitu. Kemudian ada yang Oke, makasih Kak. Oke. Berarti kalau F bundaran itu F kali atau F bundaran? Kalau F bundaran X itu ditinjau GX-nya. Kita tinjau domain si GX-nya. Gitu. Ya, ditinjau GX-nya. Ada yang mau tanya lagi? Oke, sama-sama. Ya Pak, yang Iya. super X jadi sama dengan kan nanti bawahnya jadi X lebih besar sama dengan min setengah. Nah itu nilai lebih besar sama dengannya itu nggak berubah. Apanya, nilai apanya ya? Maaf, nggak kedengeran. Sama dengannya itu nggak berubah sih. Yang super X lebih besar sama dengan min 2, nanti jadinya X kurang dari min setengah gitu ya. Apa itu tandanya yang lebih besar itu nggak berubah, lebih kurang dari Tandanya, maksudnya tandanya nggak berubah. ya itu nggak berubah ya Mbak. Ini tuh, ini aku liatin ya. Jadi kalau dia berubah tapi berubah lagi. Jadi gini, karena super X lebih besar sama dengan min 2, jadi kita punya, kalau kita kaliin X-nya, kita punya minus 2X itu kurang dari sama dengan 1. Jadi punya X-nya lebih besar sama dengan minus setengah. Oh sorry, ini harusnya aku kaliin X kuadrat ya. Jadi gini, kalau, ya makasih. Ini kalau kita punya super X lebih besar sama dengan min 2, karena X-nya tadi kurang dari 0, maka kita kaliin X kuadrat solusinya. Jadi kita punya X lebih besar sama dengan min 2X kuadrat, kali 1 plus 2X lebih besar sama dengan 0, maka X-nya itu kurang dari sama dengan min setengah, atau X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Jadi ini harusnya kurang dari sama dengan minus setengah, yang ini itu berarti harusnya, sorry, ulangin ya, aku lupa karena X-nya itu kurang dari 0, kita nggak boleh langsung kaliin silang. Ini kita kaliin X kuadrat kanan kiri, jadi kita punya X kurang dari minus 2X kuadrat, kita punya X kali 1 plus 2X kurang dari 0, X-nya itu di antara 0 sampai minus setengah sampai 0. Jadi ini untuk minus setengah sampai 0, sedangkan kalau ini dia itu dia tuh X karena dia ini dan ini kurang dari 0, maka kita punya X-nya itu di kurang dari minus setengah, karena irisannya cuma ini. Jadi kita punya ternyata yang ini itu ini dan ini itu ini. Sorry. Jadi kita punya yang ini itu kurang dari sama dengan minus setengah, yang ini itu di antara minus setengah sampai 0. Harusnya dibalik nulisnya ya, yang ini di atas, yang ini di bawah, biar rapi aja. Ada yang mau ditanyain dulu sebelumnya? Makasih diingetin tadi. Jadi tadi cuma salah domainnya aja, karena dia itu negatif. Tadi aku langsung kaliin kan, makanya hasilnya jadi salah. Sebenarnya bukan kayak gitu. Nah, caranya gimana biar aman?
itu ngaliin silangnya, itu kita kaliin. Jadi dia jelas aman, karena dia positif, selalu positif. Atau non-negatif. Jadi, kita punya X kurang dari minus 2X kuadrat. Gitu caranya. Nanti kita dapetin dia di antara min setengah sampai 0, sama dia lebih kurang dari sama dengan minus setengah. Ini salah. Aku hapus aja. Yang mau ditanyain lagi? Kak, maaf. Mau nanya, itu yang bagian barusan kakak hapus, atasnya itu kan X kurang dari 0 ya? Apanya? Yang, nah ya itu maksudku. Oke, iya itu ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Nah, ini. Gambarlah grafik fungsi 2 minus cos theta. Udah pernah diajarin ini? Fungsi. Udah pernah belum ya? Koordinat. Sudah, Kak. Oke. Kalau udah pernah diajarin, nah, kita punya dia itu, sorry sebelumnya aku ke distract. Kita sampai jam berapa ya? Kok aku lupa? 14.40. Oke. Masih lama. Jadi kita punya, kalau grafiknya cos theta tuh kayak gimana? Tahu nggak? R cos theta. Dengan syarat dia sampai I. Aku ceritain dulu kenapa grafiknya bentuknya kayak gitu. Jadi kita cuma punya modal sudut-sudut yang kita tahu, sudut-sudut istimewa kayak 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Nah, kalau kita punya dia di 0 derajat, cos 0, itu kan kita punya dia 1. Terus kalau 30 derajat kita punya dia setengah akar 3. Terus kita punya setengah akar 2, punya setengah. Terus kita punya waktu dia di per 2 atau 90 derajat, kita punya dia itu 0. Nah, ini gimana gambarnya? Jadi kita lihat R itu gini. Jadi dia tuh panjangnya 1 kalau 0. Jadi dia ini kan sudutnya 0 derajat. Dia 1. Terus kalau dia 30 derajat itu setengah 3. Terus makin pendek, terus jadi 0. Makanya kita punya grafiknya kayak gini. Sama untuk yang setelah pi per 2, kita punya dia itu kan minus setengah akar 2, minus setengah akar 3, sama minus 1. Nah, kita punya kalau minus tuh dia arahnya ke belakang. Jadi harusnya dia ke sini, malah ke belakangnya gitu. Jadi kita punya dia itu dari minus setengah, berarti dia ke sini tapi setengah panjangnya. Jadi kita punya dia makin besar di belakangnya. Dia makin besar sampai dia minus 1. Karena dia 180 derajat di sini sudutnya, karena minus 1 dia ke belakang, jadi ke sini. Jadi kita punya lingkaran gini. Gitu. Nah, kalau kita R-nya 2, kita punya grafiknya kayak gimana? Kita punya R-nya 2, berarti dia tuh 2 terus. 0 derajat 2, ini 2, dan seterusnya.
Makanya jadinya lingkaran dengan jari-jarinya 2 gitu. Nah, kalau yang kayak gini gimana Kak? Yang R-nya 2 minus cos theta. Nah, kita tinjau dari sama kayak tadi, sudut-sudut yang kita punya, sudut istimewa yang kita punya. Kalau kita punya dia itu 1, kalau maksudnya sorry, kalau kita punya tetanya itu 0, kita punya R-nya itu 2 minus 1. Jadi kita punya dia 1. Terus kalau tetanya 30 derajat, kita punya dia itu 2 minus setengah akar 3. Terus kita punya lagi 2 minus setengah akar 2. Terus punya 2 minus setengah. Terus kita punya 2 minus 0. Saat dia pi per 2. Nah, berarti kita punya gambarnya itu kira-kira kayak gini. Nah, terus untuk yang setelah itu gimana? Jadi kalau kita punya tetanya itu lanjutannya, berarti pi per 2 tambah inilah 30 derajatnya di sini gitu ya. Semoga kalian paham maksudnya. Itu kan berarti 180 dikurangi 60 derajat. Artinya dia itu minus 60 derajat cosnya. Minus cos 60 derajat. Berarti kita punya R-nya itu 2 plus setengah. Terus kita punya 2 plus setengah akar 2. 2 plus setengah akar 3. Dan 2 plus 1 atau 3. Jadi kalau kita gambarin sampai 3, jadi gini. Nah, karena dia cos itu berulangnya tiap pi, maka ini itu sama kayak atau simetri. Dia simetri terhadap sumbu X. Nah, jadilah kardioida kayak gini. Itu cara nyarinya. Ada yang mau ditanyain dulu? Sih Kak mau tanya, untuk yang theta itu batasnya selalu antara lebih besar dari 0 sama kurang dari pi atau gimana? Enggak, jadi tergantung ininya, R-nya, tergantung fungsinya. Kalau ini kan kita sampai pi ternyata belum selesai, belum sampai titik awalnya lagi kan, makanya dia periodenya itu 2 pi. Dia kembali ke titik awalnya lagi itu 2 pi. Gitu. Kalau yang cos itu kembali ke titik awalnya ternyata cuma cukup sampai pi aja. Oh, berarti gambarnya itu harus sampai dari titik yang awal sampai awalnya lagi kan? Karena kenapa kayak gini? Sebenarnya tuh dilanjutin bisa, cuma kan sama aja. Jadi karena cos itu berulang, jadi nanti muter terus. Jadi grafiknya sama aja kayak gitu. Masih Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain? Kalau belum ada, kita lanjut ke UTS 2017 bagian fungsinya itu soalnya ini lagi, bundaran lagi. Emang yang sering-sering keluar tuh ini, bundaran inverse. Nah, kita punya GX-nya nggak masalah, karena cuma 1 doang, jadi nggak terlalu susah ya. Kak, maaf agak di zoom bisa Kak? Oh oke, iya, tak kelihatan. Karena GX-nya itu nggak ada domain khusus, maksudnya nggak dipecah, jadi nggak ada masalah terlalu besar ya. Jadi kita punya F bundaran GX-nya atau F GX-nya itu, kita ganti X-nya sama GX, jangan lupa, akar GX setengah GX minus 3. Jadi kita punya GX dengan GX lebih dari 4,
dx-nya kurang dari sama dengan 4. Nah, dx-nya udah tinggal masukin aja, nggak masalah. Ini setengah x kuadrat minus 5 minus 3 dengan x kuadrat minus 5-nya lebih besar sama kurang dari sama dengan 4. Jadi kita punya akar x kuadrat minus 5 sama setengah x kuadrat minus 11 per 2. Dengan x-nya kurang dari min 3 atau x-nya lebih besar sama dengan 3. Yang mau ditanyain? Oke, kalau belum lanjut lagi TS 2017 yang bagian fungsi ternyata inverse lagi. Nah, kita punya dua kasus ini ya. Jadi kalau kita punya x yang kurang dari sama dengan 0, maka kita punya y-nya itu 2x kurang dari sama dengan 0 juga. Karena x-nya non positif atau negatif. Dan 0, maka dia pasti kalau dikaliin 2 tetap negatif atau 0 juga. Nah, kita punya berarti x-nya itu y per 2. Terus kalau kita punya x lebih dari 0, kita punya y-nya itu x plus 1 per x, itu 1 plus 1 per x. Karena x-nya lebih dari 0, maka 1 per x-nya juga pasti lebih dari 0 terus. Jadi kita punya dia lebih dari 1. Sehingga kita punya y-nya itu 1 plus 1 per x. Kita punya 1 per x sama dengan y-1. Maka x-nya itu 1 per y-1. Karena y-nya udah sama dengan 0, udah jelas ya domainnya nggak bakal bermasalah sama hasil fungsinya. Jadi kita punya inverse-nya itu, kalau kita ganti x semua, jadi x per 2 sama 1 per x min 1 dengan syarat x-nya itu kurang dari sama dengan 0 dan x-nya lebih dari 1. Gitu. Yang mau ditanyain? Oke, kalau Kak, izin tanya. Oh, oke ya. Itu yang tadi, apa namanya, 1 plus 1 per x itu lebih dari 1 gimana, Kak, tadi? Karena si x-nya itu selalu positif. Jadi, 1 per x itu selalu positif kan ya? Berarti kalau dia selalu positif, dia selalu lebih dari 0, ditambahin 1, dia itu selalu lebih dari 1 tambah 0. Karena 1 per x-nya itu lebih dari 0, maka 1 tambah x, 1 per x, 1 tambah 1 per x, itu lebih dari 1 tambah 0. Makanya dia y-nya lebih dari 1. Gitu. Terima kasih, Kak. Ya, berarti domain inverse itu range-nya F ya? Iya. Iya, benar. Kalau digambar, prapeta inverse itu kan ini, kebalikannya gini ya. Berarti domainnya itu pasti range-nya si F. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke limit.